wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya dari kelas biologi C YINC Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang gugus fungsi alkohol untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia organik. Nah, apa sih itu alkohol? Alkohol adalah sekelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil yang terkandung dalam suatu senyawa alkana. Nah, alkohol ini adalah zat yang terpenting dalam kimia organik karena dapat diubah dari satu senyawa ke banyak tipe senyawa lainnya. Alkohol juga memiliki reaksi yang menghasilkan senyawa. Yang pertama yaitu reaksi menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan RO, dan kemudian reaksi yang menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan OH. Kemudian alkohol juga dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan adapun alkohol tersier. Apa sih itu alkohol primer? Alkohol primer adalah gugus OH yang terikat pada karbon primer. Karbon primer adalah karbon yang hanya mengikat satu karbon lainnya. Kemudian alkohol sekunder adalah gugus OH yang terikat pada karbon sekunder. Karbon sekunder adalah karbon yang hanya mengikat 2 karbon lainnya. Kemudian ada alkohol tersier. Alkohol tersier adalah gugus OH yang terikat pada karbon tersier. Karbon tersier adalah karbon yang hanya mengikat 3 karbon lainnya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, saya akan membahas sifat fisika dan sifat kimia alkohol, kemudian tata nama dan contohnya. Lalu yang terakhir ada reaksi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk mari kita simak video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tata nama alkohol. Nah, untuk alkohol memiliki gugus fungsi OH. Setiap ada senyawa karbon dengan gugus fungsi OH, maka ia pasti masuk ke dalam alkohol ataupun alkanol. Nah, di dalam alkohol ada nama IUPAC yang bernamakan alkohol, dan yang akhirannya itu ol. Dan ada pun tata nama trivial yang memiliki nama alkil alkohol. Nah, jadi untuk tata nama trivial ini diambil dari nama alkilnya apa. Nah, kemudian di belakangnya itu ditambah dengan nama alkohol ini. Nah, contoh sederhananya yaitu CH3OH, yaitu memiliki nama IUPAC-nya metanol. Nah, jadi dari alkana dari kata metana ini dikarenakan satu atom C ini dengan gugus OH-nya, ditambahi dengan akhiran ol, maka namanya adalah metanol. Sedangkan dalam tata nama trivialnya itu dinamakan metil alkohol. Nah, kenapa metil alkohol? Sesuai dengan nama trivialnya, bahwa dia memiliki akhiran alkohol dan di depannya gugus alkilnya. Maka nama metil alkohol ini dinamakan metil dikarenakan jumlah C-nya sebanyak 1. Nah, di sini ada contoh lainnya yaitu CH3, CH2, CH2OH yang dinamakan dengan propanol. Dan adapun CH3, CHOH, CH2, CH3 yang dinamakan dengan butanol. Nah, di sini saya akan memberi contoh lain lagi ya. Nah, contohnya dengan 5 atom C misalnya. Saya akan beri OH-nya di sini. Nah, ini adalah rantai utamanya. Ini adalah CH3, CH2, CH2, CH, ini CH3. Nah, saya akan memberikan penomorannya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa dari sebelah kanan? Karena OH-nya itu berikatan dengan atom C nomor 2. Nah, karena kalau kita penulisannya dari sebelah kiri itu, maka gugus OH-nya ini akan berada dari nomor 4. Nah, sedangkan kalau dari sebelah kanan itu, maka gugus OH-nya akan terdapat di nomor 2. Sehingga dalam tata nama IUPAC-nya, penulisannya adalah dari sebelah kanan yang dekat dengan gugus OH. Nah, nama IUPAC-nya yaitu 2-pentanol. Nah, kenapa ini 2? Dikarenakan lokasi OH-nya itu nomor 2.
Dan ini pentanol dikarenakan rantai utamanya itu sebanyak 5. Sedangkan dalam tata nama trivialnya yaitu dinamakan sek pentil alkohol. Ini sek itu maksudnya apa? Sek itu maksudnya sekunder. Nah, kenapa dikatakan sekunder? Karena CH yang mengikat gugus OH-nya, di mana C yang mengikat gugus OH itu dia berikatan dengan 2 atom C lainnya. Kemudian di sini saya akan membahas sifat fisika dan sifat kimianya. Yang pertama itu sifat fisikanya berupa titik didih dan kelarutan dalam air. Kemudian sifat fisikanya yaitu asam lemah dan basa lemah serta keasaman alkohol. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk mari kita simak video selanjutnya. Dan saya akan menjelaskan sifat fisik dan kimianya, yaitu yang pertama adalah titik didih. Nah, alkohol ini dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul-molekul. Nah, titik didih alkohol ini lebih tinggi daripada alkil halida atau eter yang mempunyai bobot molekul sebanding. Nah, contohnya itu pada etanol CH3CH2OH yang memiliki titik didih 78,3 derajat Celcius, sedangkan pada kloroetana itu CH3CH2Cl yang mempunyai titik didih 13 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu ada kelarutan dalam air. Alkohol berbobot molekul rendah itu larut dalam air. Hal ini dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara alkohol dan juga air. Nah, kemudian pada molekul alkohol terdapat gugus hidrofob dan hidrofil yang memiliki cukup panjang hidrokarbonnya, yang berarti molekulnya itu berbobot berat. Kemudian sifat hidrofob ini akan menutupi sifat hidrofil, sehingga alkohol yang memiliki bobot molekul tinggi akan sukar larut dalam air. Nah, terdapat juga percabangan dalam hidrokarbon yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan kelarutan dalam air. Kemudian ada pun sifat kimianya. Nah, sifat kimianya itu terdapat 2 sifat, yaitu asam lemah dan basa lemah. Nah, apabila alkohol direaksikan dengan H2O, di sini alkohol akan dapat memprotonasikan protonnya, sehingga ikatan antara hidrogen dan oksigen akan lepas, sehingga dihasilkan RO- ditambah dengan ion H+3. Kemudian pada basa lemahnya, apabila alkohol direaksikan dengan hidrogen halida, maka alkohol akan dapat diprotonasikan oleh asam kuat, sehingga ikatan antara hidrogen dan halida pada hidrogen halida ini akan lepas. Nah, sehingga dihasilkan ion oksonium RH2+ dengan alkohol. Alkohol merupakan asam lemah. Nah, sehingga dia sukar bereaksi dengan basa seperti amin ataupun dengan bikarbonat. Nah, alkohol dapat bereaksi dengan basa logam dan basa kuat, sehingga dapat menghasilkan NaOH, NaH, dan RMGX. Nah, di sini ada contohnya CH3OH plus NaH. Nah, ini yang dinamakan dengan metanol, sehingga menghasilkan CH3-Na plus H2, dan ini dinamakan sodium metaksida. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan reaksi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu reaksinya seperti oksidasi, penggantian gugus OH, penggantian atom H pada gugus OH oleh gugus asam, logam aktif, dan gugus alkil. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya contohnya seperti metanol. Nah, apa sih itu metanol? Metanol adalah suku pertama dari alkohol. Metanol dapat diproduksi sebagian besar digunakan sebagai bahan dasar pembuatan formaldehid. Nah, alkohol ini juga yang disebut metanol sering dicampurkan dengan bensin, karena campuran ini diduga dapat meningkatkan mutu pada bensin. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.